Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di dalam acara I Start With Jesus di pagi hari ini. Kita telah mengakhiri sepanjang minggu kita beraktivitas. Mari sama-sama kita memulai akhir minggu ini dengan kita datang di hadirat Tuhan. Kita membawa setiap syukur kita membawa hati kita. Dan juga kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara boleh siapkan roti dan anggur di tangan Bapak Ibu Saudara. Baik, mari kita hampiri Tuhan. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang sungguh indah buat kita semua. Kasih-Nya melimpah bagi Anda dan saya. Bahkan sampai kemanapun kaki kita melangkah, kita pergi kemanapun, kasih Tuhan gak bakal bisa hilang dari hidup kita. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Oh, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, dan sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Engkau begitu indah Tuhan, dan kasih-Mu begitu besar buat kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Kami mau sembah Engkau Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, haleluya. Kau begitu indah, Kau begitu besar, Yesus, Kau yang terindah. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Meskipun kami berjalan melewati lembah kekelaman, namun kami percaya Tuhan, gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menuntun aku. Engkau membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Engkau memberikanku makan di depan lawan-lawanku. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Bersama Tuhan kami boleh melakukan perkara yang besar, sebab Engkau penolong yang setia, penolong yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sembah, kami agungkan, oh Yesus. Engkau penolong yang setia. Engkau tahu yang terbaik buat kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia.
Haleluya, puji nama Tuhan, ketemu kembali di dalam program I Start with Jesus. Sebuah program yang disediakan agar setiap kita bisa memuji dan menyembah Tuhan selama durasi kurang lebih 30 menit. Dan kita bukan hanya pujian penyembahan, tapi kita diberkati dalam firman Tuhan, sekaligus ada perjamuan kudus, pengurapan minyak, dan juga kita melepaskan kata-kata kuasa yang memberkati setiap kita. Tentunya saudara dikasih Tuhan, hidup ini tidaklah berjalan dengan sendirinya atau automatically gitu ya. Tapi sebenarnya Anda dan saya dipanggil Tuhan untuk bergerak seturut dengan arahan Tuhan. Ada arahan, ada rencana, ada kehendak Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Nah, saya percaya dan saya berdoa agar setiap kita mengerti dan dapat bergerak seturut dengan arahan dan kehendaknya Tuhan. Nah, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita mau terlebih dahulu izinkan Roh Kudus memimpin kita untuk kita memahami akan kebenaran firman Tuhan yang kita akan terima. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap kesempatan baik yang Tuhan percayakan. Dan di hari ini kami diberkati, dapat bangun dari istirahat kami. Dan sebentar kami akan diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami, firman-Mu adalah kebenaran. Satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut, bibir, lidahnya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Dan singkapkan segala sesuatunya, Roh Kudus yang mampukan aku untuk menyampaikan firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, saya mengucapkan selamat datang buat saudara yang bisa mengikuti siaran ibadah I Start with Jesus hari ini. Dan saudara yang ada di rumah kah, yang ada di jalan kah, atau saudara yang ada di Indonesia atau ada di luar negeri, dimanapun Anda berada, Anda tetap menikmati lawatan berkat Tuhan yang ajaib bagi kehidupan Anda. Nah, judul hari ini yang saya bawakan berbicara mengenai respon terhadap arahan Tuhan. Tuhan memberikan arahan, tapi kita perlu menanggapinya dengan benar atau meresponinya. Kita lihat di dalam Lukas pada pasal 19, pada ayat yang ke-26, dikatakan begini, jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi kepada siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya." Nah, kisah ini merupakan kisah tentang perumpamaan seorang bangsawan yang menitipkan uang minanya kepada para hamba-hambanya untuk dipakai dan untuk dikembangkan. Nah, perumpamaan uang mina ini menggambarkan bahwa setiap orang percaya yang telah diselamatkan itu memiliki tanggung jawab untuk menggunakan apa yang Tuhan telah karuniakan kepada mereka dengan setia. Masing-masing kita telah dikaruniai kesempatan. Ya, semua orang diberikan kesempatan, saudara. Termasuk Anda yang hari ini mungkin baru pertama kali mengikuti siaran ini. Setiap kita diberikan atau dikaruniai kesempatan. Setiap kita dikaruniai waktu yang sama. Setiap kita juga dikaruniai perlengkapan untuk hidup bagi Kristus melalui tindakan, kemurahan, doa, persembahan, dan banyak cara lain lagi. Nah, tentunya banyak orang berpikir bahwa dengan berbuat baik saja, pastinya Tuhan sudah senang. Tetapi saudara, Yesus mengajarkan bahwa yang membedakan antara hamba yang setia dan hamba yang jahat bukanlah seberapa baik yang ia lakukan. Melainkan adalah apa? Melainkan adalah respon terhadap arahan Tuhan. Ini membedakannya. Nah, pertanyaan kuncinya seperti ini. Apakah saya dan saudara, kita semua ini setia mengikuti arahan Tuhan? Coba tanya dulu. Atau kita hanya melakukan apa yang kita pikir baik? Yang pertama ini saudara, lihat baik. Bahwa Tuhan itu menilai kesetiaan kita. Bukan hanya perbuatan-perbuatan baik kita. Tuhan menilai kesetiaan. Dari teks yang kita baca, hamba yang jahat itu, dia tidak menghilangkan uang tuannya. Kan tuannya menitipkan uang. Enggak, dia enggak menghilangkan uang tuannya. Dia tidak pakai untuk main judi online, enggak juga. Atau dipakai buat belanja gitu, enggak dipakai. Apa yang ia inginkan dia cari terus dia belanjakan, enggak. Atau mungkin uang tuannya dipakai buat pansos yang enggak jelas gitu, enggak. Uangnya enggak hilang, saudara. Uangnya masih ada, enggak hilang. Tetapi yang hilang adalah kesetiaan daripada si hamba itu. Kenapa dikatakan kesetiaan? Karena kesetiaan itu adalah sikap hati yang menghargai dan menaati apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Makanya hari ini diingatkan, jangan pernah kita berusaha membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kenapa saya katakan begini? Saya pernah terjebak di area ini.
saya pernah berpikir bahwa saya lebih baik daripada orang lain. Atau saya memiliki prinsip saya seperti ini, saudara. I have to be number one. Saya harus nggak mau dikalahin sama orang. Saya berpikir seperti itu. Nah, Tuhan itu menilai kesetiaan kita itu pada bagian yang Dia percayakan. Sekarang tanya lagi, apa yang Tuhan percayakan sama kita? Kita nggak perlu membandingkan apa yang Tuhan kasih sama kita dengan apa yang orang lain miliki. Masing-masing orang dipercayakan sesuai dengan kapasitasnya. Nah, yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah pekerjaan kita nantinya itu akan diuji. Apa saja yang kita kerjakan, apa saja pelayanan kita, suatu hari itu akan diuji. 1 Korintus 3 ayat 13 telah mengingatkan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Mohon di sini menjadi catatan penting bagi setiap kita bahwa apa yang dikerjakan dari keinginan sendiri, dari teks tadi ya, suatu hari itu akan terbakar. Kalau kita melakukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan berdasarkan keinginan kita sendiri, ya suatu hari itu akan terbakar. Karena akan ada ujian. Tetapi pekerjaan yang kita lakukan yang datangnya dari Roh Kudus dan kita mengerjakan berdasarkan arahan Roh Kudus, justru itu akan bertahan selamanya. Kalau saya berikan ilustrasi tentang pondasi rumah nih saudara ya. Rumah indah tetapi tanpa pondasi, maka lambat atau cepat, maka rumah itu pasti akan roboh. Demikian juga pelayanan. Kalau pelayanan tanpa mengikuti arahan Tuhan, pasti akan hancur dengan sendirinya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena zaman sekarang ini, lagi musim ya kan. Musim orang ini hari-hari ini adalah apa? Banyak yang mau jadi pembicara rohani. Kenapa? Banyak orang pengen jadi pembicara rohani. Karena sarananya ada, sarananya disediakan. Baik dari dana, mungkin dia punya uang gitu kan. Mungkin dia punya skill berbicara. Sampai media dari berbagai platform itu ada semuanya. Mau di Instagram, kayak mau di YouTube, kayak mau di Facebook, kayak apalagi yang lagi tren kan TikTok kan, kayak semua orang pengen ngomong di situ. Semua orang pengen jadi pendeta, pengen jadi hamba Tuhan. Mereka posting video, mereka posting tulisan firman yang bertujuan untuk memotivasi banyak orang. Ya, baik untuk menyampaikan kabar baik, tidak salah. Cuman saran saya adalah coba kita masing-masing mau jujur sama diri kita. Untuk periksa kembali, apa motivasi kita? Apakah yang kita lakukan karena tuntunan Roh Kudus kita melakukan itu? Atau karena sekedar ambisi pribadi kita sendiri? Coba dicek lagi. Karena saya teringat pada waktu orang-orang Farisi berkumpul, para imam berkumpul. Mereka ngobrol tentang ini Yesus penyesatan dan lain sebagainya. Mereka cari cara untuk menangkap Yesus, tapi ada salah satu orang Farisi yang berkata begini, bahwa kalau memang pengajaran itu datangnya dari Tuhan, pasti itu akan bertahan selamanya. Tapi kalau pengajaran itu datangnya dari keinginan manusia, itu akan habis dengan sendirinya. Karena murid-murid, kan Yesus sudah selesai nih ya. Itu pekerjaan murid-murid kan. Mereka kebingungan kenapa Yesus sudah selesai, nggak ada, tapi kok murid-muridnya Yesus ini terus menyampaikan kabar tentang firman Tuhan. Nah, di sini indikatornya itu tadi. Kalau datang dari Tuhan, itu pasti akan bertahan panjang. Tapi kalau cuma sekedar niatan manusia karena punya kemampuan, karena punya fasilitas dan lain sebagainya, itu akan habis dengan sendirinya. Pelajaran yang ketiga, respon iman itu menyenangkan hatinya Tuhan. Ingat baik nih, iman. Tuhan minta kita merespon dengan iman. Karena itu akan menyenangkan hati Tuhan. Di sini menarik penjelasan ini. Ibrani 11 pada ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ingat, iman. Iman itu sama dengan meresponi arahan Tuhan dengan ketaatan walaupun belum melihat hasilnya. Nah, itu iman. Contoh di Alkitab, Abraham itu taat, saudara. Keluar dari negerinya, walaupun dia belum melihat lokasi yang Tuhan perintahkan, tapi dia tetap pergi ke sana. Tanpa negosiasi, dia tetap berangkat. Anda bisa baca dalam Kejadian 12, ayat 1-4. Nah,
seringkalinya, jujur ya, kita ini seringkali menunggu sesuatu tampak jelas dulu di depan, baru kita mau jalan. Betul nggak? Ya kan? Tapi hari ini kita diingatkan bahwa jangan menunggu semuanya jelas dulu, baru kita mau taat. Langkah iman kecil sekalipun, justru itu pasti menyenangkan hatinya Tuhan. Saya kasih contoh, saya baca sebuah tulisan, saudara, ada buku yang menuliskan tentang, pada tahun 1975, ada seorang pastor yang bernama John Kavanaugh. Dia seorang imam Yesuit, dan dia seorang profesor filsafat. Dia datang dari Amerika, naik pesawat terbang, sekian jam cukup lama, berangkat untuk pergi ke Calcutta, India. Dia ingin menjumpai Mother Teresa. Karena saat itu, kenapa dia pengen berangkat ke India? Karena saat itu, John Kavanaugh, dia sedang berada dalam kondisi krisis. Krisis artinya krisis panggilan. Dia sedang ada di persimpangan. Apakah dia harus terus melayani sebagai imam Yesuit, ataukah dia dipanggil untuk melayani lebih banyak di bidang akademik dan filsafat? Ada pertanyaan-pertanyaan ini di pikiran dia dan dia bingung mau melangkah kemana. John Kavanaugh merasa gelisah. Dia merasa bingung dan dia sangat membutuhkan clarity atau kejelasan di depan tentang apa yang harus dia lakukan dengan hidupnya. So, begitu sampai di India, di Calcutta, John Kavanaugh melayani di rumah bersama dengan orang-orang yang ada di sana, bagi orang yang sekarat yang dikelola oleh Missionaries of Charity di bawah bimbingan Mother Teresa. Nah, setelah beberapa hari dia melayani di sana, ia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berbicara secara pribadi dengan Mother Teresa. Dia sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dia mau tanyakan sama Mother Teresa. Lalu dialog terjadi antara John Kavanaugh bersama dengan Mother Teresa. Kata John Kavanaugh seperti ini, dia bertanya, Mother Teresa, would you pray for me? Maukah Anda mendoakan saya? Mother Teresa bertanya lagi, of course. Dia bilang, saya mau. What do you want me to pray for? Apa yang saya mau doakan buat kamu? Kamu minta apa? Kata John Kavanaugh begini, pray that I have clarity. Doakan agar saya memiliki kejelasan untuk apa yang saya mau lakukan. So, Mother Teresa tersenyum dan dia langsung menolak untuk mendoakan John Kavanaugh. Kata Mother Teresa, no, I will not do that. John Kavanaugh terkejut. Why not? Kenapa enggak? Saya enggak didoakan. Dan Mother Teresa menjawab dengan tegas. Clarity is the last thing you are clinging to and must let go of. What you need is trust. Artinya kejelasan adalah hal terakhir yang sedang kamu genggam erat. Dan itu yang seharusnya kamu lepaskan. Yang kamu butuhkan saat ini dan seterusnya adalah kepercayaan kepada Tuhan. Kavanaugh kemudian berkata lagi, but Mother Teresa, you always seem to have clarity. Artinya, Mother Teresa, tapi kamu selalu jelas apa yang kamu mau buat. Kamu punya visi, kamu punya misi, kamu melakukan apapun, kamu jelas apa yang kamu lakukan. Mother Teresa cuma tersenyum dan dia menjawab begini, John, I have never had clarity. What I have always had is trust. So I will pray that you trust God. Artinya, aku tidak pernah memiliki kejelasan, kata Mother Teresa. Yang selalu aku miliki hanyalah trust, kepercayaan. Jadi, aku akan berdoa agar kamu percaya, beriman kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan apa, saudara? Bahwa meskipun visi dan tujuan Mother Teresa tampak jelas, tapi Mother Teresa dia sendiri mengakui bahwa dalam banyak hal dia tidak mempunyai semua jawaban atau kepastian. Dia hanya berjalan dengan iman, pengharapan, dan kepercayaan kepada perkataan Tuhan sambil terus melakukan pekerjaan pelayanannya. Wow, luar biasa ya, iman. Yang keempat, yang terakhir, setiap orang itu punya rencana Tuhan. Ingat baik, setiap orang punya rencananya Tuhan. Efesus 2 pada ayat yang ke-10 dikatakan kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Artinya hidup kita bukan kebetulan. Ada panggilan dan ada tujuan yang unik dari Tuhan. Nah, untuk itu, hari ini dengar, kenalilah arah Tuhan lewat doa. Coba berdoa. Kenali arah Tuhan, baca firman. Kenali arah Tuhan kemana? Lewat pimpinan Roh Kudus. Lalu, setialah mengerjakan
apa yang Tuhan perintahkan. Nah, saya simpulkan, yang membedakan dari hamba yang setia dan hamba yang jahat sebenarnya adalah respon terhadap arahan Tuhan. Pekerjaan yang lahir dari ketaatan kepada Roh Kudus itu akan bertahan dan menghasilkan upah. Mari kita belajar setia untuk merespon dengan iman dan mengerjakan rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, pertanyaan ini saya berikan buat saudara dan saya semua kita. Apakah saya lebih sering melakukan hal yang baik menurut logika saya, ataukah saya mengikuti arahan Tuhan? Selanjutnya, jika Tuhan menimbang hidup saya hari ini, apakah Tuhan akan menemukan kesetiaan? Doa saya firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tempat kita masing-masing. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa makan tubuhku, barang siapa minum darahku, dia ada di dalam aku ada di dalam dia. Saudara percayalah, Tuhan yang memberi perintah untuk kita makan tubuh Kristus, mengakui ini roti jadi tubuh, minum anggur ini kita mengakui menjadi darah Yesus, maka barang siapa yang melakukan ini, dia ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam dia. Dan tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dari tempat kita masing-masing, mari kita angkat sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh korban tubuh Kristus, dari kepala sampai telapak kaki, seluruh sel-sel tubuh kami diurapi jadi baru. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus di atas kayu salib, darah yang tertumpah tercurah. Mulai hari ini, bersama keluarga, kami dilepaskan dari segala kutuk nenek moyang, kutuk sakit penyakit, kutuk kegagalan, kutuk penderitaan. Oleh korban darah Kristus, kami diberkati. Kami menang atas setan-setan, menang atas kuasa gelap. Apa saja yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami, diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara masing-masing boleh berdoa buat tubuh dan darahnya. Percayalah bahwa korban tubuh dan curahan darah Kristus itu menjaminkan Anda dan saya tetap berkuasa, melangkah dalam kuasa, melangkah dalam pertolongan, melangkah dalam mujizat Tuhan. Apa yang mustahil bagi dunia, bagi kita orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita mau angkat minyak ini juga. Tuhan yang memberi perintah untuk mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan dengan sakramen minyak urapan ini. Saya bukan dukun saudara, tapi saya adalah pendeta atau hamba Tuhan yang mengikuti perkataan Tuhan atau perintah Tuhan. Tuhan yang memberi perintah. Anda yang diurapi dengan minyak. Anytime. Pada saat Tuhan datang, Anda dan saya sudah ready. Untuk apa? Untuk dijemput pasukan malaikat. Untuk kita sama-sama pesta di dalam kerajaan sorga. Mari sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menghadirkan pasukan malaikat surgawi. Menjagai kami, mengawal kami, memagari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Berdoa buat keluarga Anda. Berdoa buat proyek, buat perusahaan Anda, buat pabrik Anda. Buat siapapun yang bersama dengan saudara. Anda diberi kuasa untuk melepaskan kuasa, melepaskan berkat. Nah, Amsal 18 pada ayat 21 berkata, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Di layar monitor saudara, ada kata-kata powerful yang akan terjadi pada saat kita melepaskan perkataannya. Sama-sama kita katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan,
dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Anda merasa diberkati Tuhan? Kalau saudara diberkati Tuhan dan percaya apa yang Tuhan sediakan terjadi bagi hidup Anda, so please share, bagikan ini kepada rekan, family, saudara, keluarga Anda, dimanapun mereka berada. Jadilah berkat, karena saya percaya di akhir zaman, orang-orang butuh dikuatkan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan masuk dalam doa berkat. Mari teduhkan hati Anda, dan biarkan firman Tuhan, dan biarkan juga berkat Tuhan ini memberkati dan menguatkan setiap kita. Arahkan hati dan aminkan berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai, mengurapi setiap kita mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang, menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua, sama-sama menjadi warga surga. Yang percaya sama-sama katakan, amin, puji nama Tuhan. Sampai jumpa di program I Start With Jesus berikutnya, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Shalom.